Lanjutan dari mata kuliah Iya, pengantar teori peluang yang kalian pelajari di semester lalu. Pengantar teori peluang masih ingat dosennya siapa? masih Bu. Siapa? Clara. Clara ikut kelas saya kemarin. Iya Bu. Sekarang ke sini lagi. Sengaja ya mau ikut kelas saya nggak di kelas A lagi ya. Kelas C untuk pengantar teori peluangnya semester lalu Maya, siapa? Bu Bu Maya Bu. Maya, Oh, Bu Maya Nurfitri ya. Baik. Jadi karena ini mata kuliah lanjutan, artinya kita nanti akan banyak membahas materi yang sama dengan pengantar teori peluang. Hanya saja ada penambahan yang pasti ya. Jadi kalau kalian masih ingat materi PTP, kita singkat PTP ya, itu saya eh, coba flashback kembali apa saja yang dipelajari di mata kuliah tersebut. Ada yang bisa menyebutkan baru banget kan, belum nyampe berapa tahun ya. Oh, mungkin tahun lalu. Tapi kan kita masih UPM waktu itu kalau nggak salah di Januari. Jadi harusnya masih fresh eh, dalam ingatan apa yang dipelajari di mata kuliah pengantar teori peluang. Jangan ngomong peluang ya, karena udah pasti belajar tentang peluang. Ada yang masih ingat? Nabila? ubah Distribusi. ajak diskusi sama kontinu, Bu. Ubah aja konkret. Ya, oke. Nabila distribusi, kemudian Isde bilangnya peubah acak, diskrit, dan kontinu. Betul sekali ya. Jadi yang dibahas adalah peubah acak. Ada dua peubah acaknya, namanya peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, ini pun nanti akan kita bahas pula di mata kuliah statistika matematika. Jadi diulang kembali ya, dilanjutkan saja. Kemudian saya tanya lagi, ada yang masih ingat apa definisi dari peubah acak? Ada yang masih ingat? Clara nih yang udah berapa kali ikut kuliah, Clara, apa? Dia itu ada di materi PTP itu sekitar di pertemuan ketiga ya, karena biasanya di pertemuan pertama kedua itu belum membahas peubah acak, masih sederhana kalian membahasnya tentang apa definisi peluang, kemudian juga ada peluang bersyarat ya kan di materi-materi awal tuh peluang saling bebas, kemudian juga ada dalil bias kalau masih ingat ya. Nah, kemudian kalau di materi berikutnya itu ada peubah acak. Peubah acak itu apa definisinya? Bagaimana? Fungsi yang memetakan ruang sampel ke dalam bentuk bilangan real. Betul. Fungsi yang memetakan ruang sampel ke dalam bentuk bilangan real. Jadi di situ ada kata bilangan real. Jadi nanti bilangan real ini menjadi kunci kita membedakan antara peubah acak diskrit dengan peubah acak kontinu. Oke, tadi yang jawab Anis ya. Sekarang saya tanya lagi, apa sih definisi atau eh, pengertian dari peubah acak diskrit? Peubah acak yang bagaimana? Jika nilai dari X-nya itu adalah bilangan berhingga maupun Tak tak berhingga. berhingga yang Mm-mm. dapat Iya, dijajah. betul. Jadi, diskrit itu adalah peubah acak yang nilainya adalah nilai X-nya ya. Jadi, kita biasanya menamakan peubah acak itu peubah acak X besar gitu ya, atau Y besar gitu ya. Nilainya itu berhingga atau tak berhingga tapi masih bisa dihitung. Jadi, kalau teman-teman ingat, yang berhingga itu misalnya bagaimana? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti sampai situ. Kalau tak berhingga bagaimana? 1, 2, 3, koma, titik, 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 titik. Nah, itu tak berhingga. Tapi dalam pengerjaannya masih bisa kita hitung. Jadi
dia itu istilahnya dicacah gitu ya. Kita tidak ada bilangan pecahan ataupun tidak ada bilangan desimal pada peubacak diskrit gitu. Lalu satu lagi ada yang namanya peubacak kontinu, berarti lawannya. Kalau peubacak diskrit itu bisa dicacah, berarti kalau peubacak kontinu itu nilai-nilainya sangat banyak. Biasanya kita bisa memasukkan nilai desimal di situ, bisa memasukkan nilai pecahan di situ, sehingga tidak bisa dijabarkan atau didaftarkan anggotanya seperti di peubacak diskrit. Maka harus dibentuk dalam apa? Ditulis dalam, Interval. iya betul, selang interval. Oke, Clara masih ingat. Nah, itu sekilas eh, sekilas apa pengetahuan yang harus kalian ingat dulu sebelum kita lanjut membahas tentang materi yang ada di statistika matematika. Seperti itu ya. Nah, yang berbeda adalah kalau di PTP kita hanya membahas mengenai satu peubah acak. Jadi tadi satu saja. Biasanya kalau dalam soal itu PX ya, nilai peubacaknya X sama dengan, atau kalau interval itu X di antara gitu. Nah, sekarang kalau di statistika matematika itu adalah peubah acak gabungan. Nah, gabungan di sini biasanya hanya dua ya. Jadi kita hanya membahas dua peubah acak. Nah, dua peubah acak itu nanti ada peubah acak X dan ada peubah acak Y. Nah, itu nanti digabung. Sama ada dua juga, ada peubah acak gabungan diskrit dan ada peubah acak gabungan kontinu. Nah, alurnya juga nanti sama ya. Dalam peubah acak kalian akan membahas apa sih definisi dari peubah acak gabungan diskrit, kemudian bagaimana sih fungsi peluang gabungannya, lalu bagaimana nah, yang berbeda adalah ada yang namanya fungsi marginal. Karena ini gabungan, jadi nanti kalau marginal itu dipisahkan itu seperti apa. Lalu ada yang namanya fungsi peluang saling bebas. Nanti ada ekspektasi. Nah, muncul lagi ekspektasi ya yang sudah dipelajari di PTP. Ada juga varians. Nah, ini juga sudah dipelajari di PTP rumusnya. Nah, yang berbeda ada yang namanya covariance. Kemudian ada fungsi pembangkit momen, itu juga sudah ada di PTP. Nah, artinya nanti kita hanya merefresh kembali, tapi tambahannya adalah dia dua peubah acak gitu. Oke, saya izin membagikan ini dulu ya, sebentar membagikan RPS dulu. RPS. Oke, sudah terlihat RPS-nya ya di layar. Bentar. Kalian juga sudah saya bagikan link materi ya. Jadi di situ sudah lengkap materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Jadi nanti kalian silahkan untuk membaca-baca dulu. Jadi mungkin di setiap pertemuan apa yang tadi saya lakukan di awal untuk menanyakan beberapa hal terkait materi yang akan diajarkan itu akan seperti itu gitu. Jadi setiap pertemuan ya nanti akan saya tanya-tanyain satu-satu. Enggak satu-satu ya, maksudnya saya akan tanyain gitu. Gimana eh untuk mengingat saja. Jadi saya mau ngetes kalian tuh benar baca atau enggak gitu. Tujuannya diberikan di awal seperti itu. Jadi punya gambaran apa yang akan dipelajari. Karena alurnya kan seperti yang saya bilang ya, mirip dengan PTP. Jadi harusnya kalian sudah punya gambaran tentang itu. Baik, nah ini adalah RPS dari mata kuliah Statmat. Jadi kalau di PTP itu kita beban SKS-nya 3, di Statmat ini hanya 2. Jadi hanya 100 menit dalam pembelajarannya. Kemudian kalau untuk CP sama saja nanti dengan PTP ya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah di sini ada 8 capaiannya, di mana 8 ini kalian mempelajari ini ya.
PUBA acak gabungan, discrete dan kontinu, lalu nanti ada mempelajari ekspektasi gabungan, jadi nilai harapan atau ekspektasi, kemudian ada ekspektasi bersyarat, ada variance serta covariance, dan ada berikutnya itu nanti fungsi pembangkit momen dan koefisien korelasi. Lalu di CPMK berikutnya itu ada transformasi PUBA acak, lalu ada statistika urutan. Nah, ini nanti dalam satu semester dibagi menjadi 8 oh nih sebentar lagi saya salah deh. Oh ya benar, 8 CPMK dan dibagi menjadi 12 CPMK. Nah, di CPMK terakhir ini nanti kalian ada tugas atau ada luaran akhir di mana luaran ini selain kalian artinya selain bisa mengerjakan soal-soal terkait materi yang ada di Statmat, ini juga ada tugas akhir yaitu merancang luaran yang berupa proyek nanti secara berkelompok. Mungkin sesudah ini kalian bisa langsung membagikan kelompok ya. Satu kelompok bisa diisi. Kalian ada berapa orang sih sekelas? Happy berapa orang? Termasuk Clara. Berarti kalau sama Kak Clara sekitar 24 atau 25, Bu. Oke, berarti satu tim misalnya 5 orang ya. Jadi satu tim 5 orang. Nah, proyeknya ini nanti bebas. Kalian boleh buat poster atau mau buat artikel ilmiah itu bebas. Nah, ini nanti eh, akan masuk ke dalam penilaian UAS juga ya. Jadi selain penilaian untuk apa namanya ujian tertulis, nah ini juga masuk ke dalam luaran proyek. Nilai luaran ini juga masuk ke dalam itu. Nah, kemudian di sini, nah ini pembagian deskripsi singkat mata kuliahnya. Jadi masih membahas mengenai teori peluang, tapi lebih mendalam dan meliputi fungsi marginal, ekspektasi, variance, FPM, dan koefisien korelasi dari PUBA acak gabungan, diskrit, dan kontinu. Serta, nah ini kalau untuk transformasi dua PUBA acak dan statistika urutan, ini masuk ke dalam statistik inferensial namanya. Jadi tambahannya yang membedakan materi PTP dengan kemarin di materi PTP dengan statmat adalah tambahan materi ini, yaitu transformasi dua PUBA acak dan statistika urutan. Kemudian bahan kajiannya sesuai dengan sub CPMK di sini ada 12 bahan kajian yang nanti dibagi menjadi 15 pertemuan. Nah, ini di RPS-nya juga sudah ada referensi utama. Jadi kalau kalian sudah punya buku buku yang di PTP itu kalau di kelas saya kan kemarin ngajarnya di kelas 6A dan 6B ya. Itu saya minta nggak wajib ya, tapi kalau bisa punya buku yang ini pengantar statistika matematis karangan Ferianto. Jadi kenapa saya minta itu supaya nanti pas di mata kuliah Statmat itu juga kalian udah punya bukunya gitu karena dipakai di 2 semester. Nah, tapi kalau belum punya juga tidak apa-apa, nggak masalah. Jadi saya tidak memaksakan untuk membeli buku ya, karena sekarang sumber referensi bisa diambil dari mana saja. Kalian bisa lihat di YouTube, di Google gitu, tapi bukan di ChatGPT ya. Jadi artinya kalian bisa belajar dari manapun, tapi jangan jangan mengandalkan AI gitu. Nah, kemudian ini adalah statistika inferensial. Nah, ini tadi tambahan untuk materi yang ini, materi yang di nomor 7 sampai 12. Jadi materi dari nomor 1 sampai nomor 6 itu ada di sini semua. Kemudian kalau materi nomor 7 sampai 12 itu ada di sini, nomor 2 ya. Nah, kemudian ini adalah contoh artikel. Jadi nanti kalau teman-teman pengen punya luaran artikel, nah kalau teman-teman bisa lihat contohnya ini. Jadi di sini adalah contoh penerapan dari salah satu materi di Statmat, yaitu fungsi pembangkit momen
pada Pauba Acak Diskrit. Nah, ini di publish di jurnal Farabi gitu. Nanti bisa diklik kalau kan sudah punya ya, ada di LMS sudah saya share, kemudian di Google Drive yang saya berikan juga sudah saya share. Jadi di situ nanti bisa diklik. Dan lembar kerja mahasiswa. Nah, ini belum saya share ya. Ini nanti saya berikan. Nanti saya masukkan ke Google Drive. Kemudian untuk pendukungnya, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan juga. Biasanya saya ambil beberapa tuh untuk soal ujian ataupun untuk latihan tuh dari sini. Jadi ada ilmu peluang dan statistika, ini karya karangan ITB Press. Kemudian ada, nah ini juga nomor 3 ini nanti salah satu bentuk eh, penerapan ya yang bisa nanti kalian jadikan ide untuk di materi pertemuan ke-12, nanti bisa dicoba lihat. Di sini adalah eh, penerapan dengan menggunakan rantai Markov gitu. Nah, ini salah satu aplikasi di materi StatMat. Nah, kemudian ini dari nomor 4 sampai nomor 14 adalah materi YouTube yang saya berikan gitu. Jadi artinya setiap materi itu saya buat video penjelasannya. Nanti di PPT juga sebenarnya ada di setiap akhir slide itu ada link video penjelasan. Nah, sekiranya teman-teman nanti misalnya pengen mengulang kembali bisa menonton video YouTube itu gitu. Nah, untuk dosen pengampu di sini ada 5 ya. Dian, nah ini mata kuliah prasyarat yang pasti pengantar teori peluang. Jadi saya rasa teman-teman sudah lulus semua dari mata kuliah itu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau di sini mah tidak ada istilah tidak bisa mengikuti ya. Kalau di mungkin di kampus negeri kalau tidak lulus prasyarat maka mata kuliah berikutnya itu tidak boleh diambil gitu. Kalau di sini tetap aja lanjut terus gitu. Nah, jadi tidak masalah ya. Yang penting sudah punya atau sudah pernah belajar mengenai teori peluang, jadi sudah punya gambaran. Nah, ini penjabaran untuk satu pertemuan. Jadi per pertemuan apa saja yang harus dikuasai atau kemampuan yang diharapkan, lalu bagaimana bentuk bentuk perkuliahannya. Jadi di sini ada sinkronus dan asinkronus. Yang sekarang kita lakukan itu adalah sinkronus, artinya kita masih melakukan tatap muka walaupun tatap mukanya dari Zoom gitu. Nah, kalau asinkronus itu nanti teman-teman itu diberikan tugas mandiri. Nah, di sini saya memetakan tugas itu ada 2, ada 3 nanti ya. Di sini tugas 1 di hari ini. Jadi nanti sesudah ini teman-teman langsung mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian ada ini materinya jadi agak padat untuk di materi pertemuan 1. Sekiranya nanti kita tidak bisa terselesaikan, masih ada video yang bisa teman-teman dengarkan gitu ya. Karena apa yang akan saya berikan hari ini sebenarnya sama dengan penjelasan videonya gitu. Nah, jadi ini tadi sudah belum ya kontrak, nanti saya sampaikan mengingat kembali materi atau review materi di Oke, Clara. Mengingat kembali materi terkait Pauba Acak tadi sudah saya tanyakan sekilas ya. Kemudian ini nanti kita bahas berarti dari nomor 3 sampai nomor 7. Nah, ini nanti link YouTube-nya bisa kalian klik untuk melihat penjelasan dari materi ini. Nah, kemudian ini mungkin nanti bisa dibaca ya. Nah, ini sudah jelas. Jadi nanti apa yang akan kita bahas di setiap pertemuan silakan disimak dulu. Jadi setiap minggu kalau mau masuk mata kuliah StatMat langsung kalian lihat aja. Oh, hari ini kita belajarnya ini. Buka PPT-nya, kemudian buka referensinya atau langsung buka video penjelasannya boleh. Jadi nanti ketika ketemu saya kalian sudah paham. Nah, nanti tinggal menanyakan atau kita diskusikan hal-hal yang sekiranya kalian kurang paham gitu. Jadi kita tidak terlalu banyak penjelasan dari saya. Itu terkait RPS ya. Berarti uang. Nah, kemudian kita ke sini. Nah, ini sudah bisa kalian download ya atau dari PPT yang saya share juga di awal. Untuk kontrak kuliah, jadi sama penilaiannya ada tugas, kemudian ada UTS dan ada UAS.
Nah, nanti untuk kehadiran kita masuknya ke dalam nilai tugas juga ya. Biasanya saya akan mensyaratkan kehadiran itu minimal 80%. Jadi sekiranya kalian tidak bisa hadir, kalau untuk minggu depan kita tidak ada luring ya. Jadi nanti luringnya diganti ke minggu ke-7. Jadi daring juga tidak. Jadi kita minggu depan itu libur saja karena mengingat sudah mendekati liburan hari raya, jadi nanti kita tidak ada luring gitu. Kalian tidak perlu datang ke kampus. Kalau kalau mata kuliah yang lain ada ya berarti perlu datang. Kalau saya nggak usah ya. Oke, ini tadi materi perkuliahannya sudah ya. Kemudian, nah ini untuk materi pertemuan pertama. Jadi ada 4 pembahasan di sini. Ada POBA acak diskrit gabungan, ada POBA acak gabungan diskrit, ada sifat peluang gabungan diskrit, ada peluang marginal diskrit, ada peluang bersyarat diskrit, dan ada kebebasan stokastik diskrit. Oke, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu POBA acak gabungan. Tadi saya menyebutkan di awal ya, POBA acak adalah, tadi sudah disebutkan sama siapa? Nisa ya. Kalau siapa tadi saya lupa deh. Yang bilang. Siapa? Anis. Oh ya, Anis. Anis bilang POBA acak adalah fungsi yang memetakan ruang sampel dengan bilangan real. Nah, kemudian apa definisi dari POBA acak diskrit? Adalah POBA acak yang memuat atau nilai-nilainya itu berhingga atau tak berhingga tapi masih bisa dihitung. Nah, ternyata definisinya sama, baik yang ada di PTP kemarin dengan yang sekarang. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah di sini ada 2 peubah acaknya. Kalau di PTP hanya 1, kita biasanya hanya menuliskan X, gitu ya. X adalah peubah acak diskrit. Nah, kalau sekarang gabungan. Nah, kalau gabungan itu ada 2. Ada X dan Y. Ingat, kalau peubah acak penulisannya dalam huruf besar. Kalau nilainya ditulisnya dalam huruf kecil. Nah, X besar dan Y besar itu merupakan peubah acak gabungan diskrit apabila banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y itu berhingga atau tidak berhingga tapi dapat dihitung. Di sini ada kata-kata salah satunya. Berarti boleh salah satu atau kedua-duanya gitu ya. Nah, misalnya bagaimana? Misal saya tulis X. Yang ini berhingga 1, 2, 3. Lalu Y itu tak berhingga 1, 2, 3, koma, titik, titik. Nah, seperti ini boleh. Atau kedua-duanya itu berhingga X 1, 2, 3. Y 1 dan 2. Nah, seperti ini. Jadi sudah jelas ya kalau ini adalah peubah acak diskrit. Karena kalau continue kita nulisnya dengan menggunakan selang interval. Gitu ya. Oke. Nah, lalu berikutnya kalau kita sudah tahu definisi, jadi sekali lagi apa definisinya? Definisi dari peubah acak gabungan diskrit adalah peubah acak yang nilainya, nilai yang mungkin itu berhingga atau tidak berhingga, namun masih bisa dihitung. Jadi definisinya sama ya. Kemudian sifatnya, kalau teman-teman masih ingat juga sifat peluang dari peubah acak diskrit itu bagaimana? Masih ingat nggak? Ada 2 juga di PTP. Nilai PX harus lebih dari 0 dan sigma X dari PX itu harus sama dengan 1. Ini adalah sifat peluang pada peubah acak yang satu peubah acak. Nah, lalu bagaimana untuk sifat peluang untuk yang gabungan atau 2 peubah acak? Jadi tadi kita punya nama peubah acaknya X dan Y. Nah, X dan Y itu merupakan peubah acak, sebuah fungsi dengan 2 peubah acak dapat digunakan sebagai
distribusi peluang gabungan dari pasangan peubah acak diskrit X dan Y jika dan hanya jika nilai PX, Y, ingat ya, P ini menandakan fungsi peluang. PX, Y memenuhi sifat-sifat PX, oh ini lebih dari sama dengan ya, PX, Y lebih dari sama dengan 0 untuk setiap nilai pasangan nilai X dan Y dalam daerah asalnya. Yang kedua, sigma X, ini penulisan gini, sigma X, sigma Y, PX, Y harus sama dengan 1. Kalian masih ingat ya, sigma itu apa sih? Sigma itu apa? Jumlah, Bu. Jumlah, oke. Sigma itu jumlah. Nah, di sini ada kata setiap pasangan nilai X dan Y. Nah, artinya kita harus memasangkan nilainya. Jadi kalau tadi misal saya punya X1, 2, dan 3, lalu saya punya nilai Y1 dan 2, maka ada berapa pasang X, Y dalam contoh yang ada di sini? Menurut kalian, kira-kira ada berapa pasang? Jadi saya memasangkan nih X, Y, berarti yang depan X, yang belakang Y. Kira-kira ada berapa pasang? 2, Bu. 2. Ada jawaban lain? Dua itu dari mana? Atau sebutkan contohnya. Contohnya aja ya, Bu. Kayak Ya. 1-1 atau 3-2 gitu, Bu. Nah, berarti ada berapa? Kalau 2 nggak mungkin, karena 6, Bu. 6. Dari mana Happy? Dari ini Bu, misalnya jadi X, Y itu 1,1, terus Iya, 2,1, 3,1. betul. Jadi nanti ada 6 pasang. Artinya nanti tergantung sama nilai X-nya ada berapa, Y-nya juga ada berapa, lalu kalian pasangkan gitu. Itu tadi yang pengertian dari setiap pasang nilai X dan Y. Jadi ada apa saja? 1,1. Ini ya, kita pasangkan ini dengan ini. Lalu ada apa lagi? 1,2. Apalagi satu udah ya. 2,1, Satu, 2,2, dua, lalu 3,1 dan 3,2. dua. Jadi ada 6 pasang. Gitu. Dari contoh ini nanti tergantung pada soal ya. Berapa pasangnya itu berbeda-beda tergantung pada soal yang diberikan. Jadi istilah setiap pasang nilai X dan Y, cara memasangkannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, gitu ya. Nah, nanti bagaimana nih hubungannya dengan sifat ini? Ya berarti nanti untuk nilai peluang dari X, Y itu harus memenuhi ini lebih dari sama dengan 0, dan kalau kita jumlahkan tadi sigma ya. Sigma itu jumlah. Kalau kita jumlahkan antara setiap pasang PX, Y itu harus sama dengan 1. Nah, untuk PX, Y-nya ini juga nanti tergantung pada soal ya. Jadi kita harus lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat contohnya di contoh yang pertama. Ini saya hapus dulu ya supaya nanti kita bisa langsung mencoba mengerjakan. Bentar. Oke. Tadi soalnya adalah seperti ini. Fungsi peluang gabungan dari X dan Y itu berbentuk PX, Y sama dengan C. Nah, ingat ya, ini mirip banget nih dengan soal kemarin PTP, ada C, konstanta yang belum diketahui. Bukan soal yang UPM terakhir ya. Kalau UPM terakhir kan kalian pakai NPM. Kalau masih inget-inget ya, semua pakai NPM tuh, A, B, C. Jadi setiap orang pasti punya angka yang beda-beda karena diminta NPM. Nanti mungkin Statmat juga gitu ya. Siap-siap pakai NPM lagi ujiannya. Jadi di sini ada nilai C yang belum diketahui. Pasti kalian diminta untuk mencari nilai konstantanya. Fungsinya adalah C
X plus 2Y sama dengan X, di mana X-nya ini 0, 1, dan 2, Y-nya 0, 1. Nah, sudah kebayang ada berapa pasang untuk fungsi peluang ini? Ada berapa pasangan? 6 pasang, Bu. 6 pasang juga ya. Ayo kita jabarkan. 6 pasang itu ada berapa saja? 0,0, lalu 0,1, lalu 1,0, 1,0, berikutnya 1,1, 1,1, berikutnya 2,0, 2,0, dan terakhir 2,1. Jadi ada 6 pasang. Itu dulu ya. Pokoknya kalian harus bisa memasangkannya dulu. Nah, sesudah itu, di sini yang diminta adalah nilai konstanta. Nah, sama ya dengan PTP. Kalau untuk mencari nilai konstanta, berarti kita pakai sifat yang mana? Sifat nomor 1 atau sifat nomor 2 yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai C tadi? 1 bukan, Bu? Kalau 1 Dua, Bu. bagaimana? 2. Dua. 2 ya. Yang dulu. Ini selalu kalau untuk mencari nilai konstanta, kita selalu menggunakan sifat nomor 2, sama seperti di PTP ya. Jadi yang kita jabarkan adalah sigma, gini ya, sigma X, tadi apa? Sigma X, sigma Y, PX, Y itu harus sama dengan 1. Begini bunyi dari sifat kedua. Oke. Di sini sigma X-nya itu dari 0 sampai 2. Ini ya, dari 0 sampai 2. Dan sigma Y-nya, nilai Y-nya itu dari 0 sampai 1. Kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian, kalau ini kita jabarkan, artinya kita menjabarkan nilai dari PX, Y, kita masukkan setiap pasangnya. Berarti P. Kalau sigma kan tadi jumlah ya. P 0,0 ditambah berapa? P 0,1 ditambah P 1,0 ditambah P 1,1 ditambah P 2,0 ditambah P 2,1 itu harus sama dengan 1. Nah, itu penjabaran dari yang langkah pertama. Jadi penjabarannya seperti ini ada di langkah kedua. Langkah ketiga berarti bagaimana kita apain? Kita substitusi nilai X dan Y masing-masing ke dalam fungsi ini. Nah, berarti bagaimana? Kalau X, Y-nya 0,0, maka kita dapat berapa di sini? 0. 0. C dikali 0, gitu ya. C dikali 0. Saya tulis dulu deh biar paham ya. C dikali 0. Ditambah, sekarang kita substitusi 0,1. Berarti berapa? 2. 2 ya. 2 C. Oke? Iya. Yang berikutnya berapa? 1. 1 C. Yang berikutnya berapa? 3C. 3 C. C. Berikutnya lagi berapa? 2. 2C. 2 C. Berikutnya lagi berapa? 4C. 4 C. Lalu sama dengan 1. Oke, untuk penulisan seperti ini nanti kalian terserah saja ya, penulisannya beda-beda boleh. Jadi boleh C-nya digabung seperti ini, atau kalau C-nya mau dikeluarkan juga boleh. Gitu, kalau dikeluarkan berarti di sini C-nya ini 0 gitu ya, ditambah 2, ditambah 1, ditambah 3, ditambah 2, ditambah, kurang 1 lagi. Ditambah 4 itu nanti sama dengan 1. Nah, berikutnya bagaimana? Kita jumlahkan. Jadi di sini berapa nih yang di dalam kurung kalau dijumlah? 12. 12 ya. Jadi di sini C dikali 12 itu sama dengan 1. Maka nilai C-nya adalah berapa?
1/12. 1/12. Nah, sehingga nanti fungsi peluang gabungannya itu bagaimana? Jadi 1/12 X plus 2Y, di mana X-nya itu dari 0, 1, dan 2, Y-nya dari 0 dan 1. Nah, ini adalah fungsi peluang gabungannya sesudah kita mendapatkan nilai C. Gitu ya. Jadi masih gampang ya, karena tinggal kita substitusi saja. Berikutnya, jadi biasanya pertanyaannya beruntut ya. Kalau di PTP itu kalau udah A, biasanya ada lanjutannya tuh, ditanya B, C-nya apa gitu. Nah, sekarang yang pertanyaan B, yang ditanya adalah hitung nilai peluang ketika X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Berarti berapa nilai peluang ketika X-nya 2, Y-nya 1? Bagaimana? Sudah ada yang bisa menebak atau menyoret-nyoret? Berapa hasilnya? Sepertiga, Bu. Sepertiga. Ada jawaban lain? Kita cek nanti ya. Ada yang ngomong sepertiga. Ada lagi? Atau setuju? Yang lain dapatnya juga sepertiga. Iya, Bu. Sepertiga. Sepertiga. Berarti bagaimana bisa dapat sepertiga? 12. Dimasukin X. 1 Ya, per 12 disubstitusi ya. dimasukin substitusi. 1/12. 2 ditambah Ditambah 2 2 kali dikali 1. 1. Berarti 1/12. 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 4/12 atau 1/3. Oke, berarti sudah paham ya. Yang lain aman ya, sudah Pak bisa ya. Untuk yang ini masih sederhana soalnya. Oke, yang terakhir, yang C-nya. Aku catatan sih. Pertanyaan yang C. Hitung peluang ketika X lebih dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 1. Terkadang kalian itu kalau bentuknya begini masih bisa ya. Tapi kalau udah kata-kata tuh, kurang dari, kalau kurang dari aman deh. Paling sedikit, paling banyak. Nah, itu suka bingung tuh menentukan tanda ketidaksamaannya. Nah, itu jangan sampai salah ya. Kalau misalnya paling sedikit, berarti dia harus lebih dari sama dengan. Kalau paling banyak, berarti dia harus kurang dari sama dengan. Gitu ya. Nah, ini kalau ini udah jelas nih, PX lebih dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 1. Berarti apa saja yang bisa memenuhinya? Saya tulis dulu ya. Tadi fungsi peluangnya adalah ini, PX, Y sama dengan 1/12, tadi X plus 2Y ya. Nah, X-nya itu 0, 1, dan 2, Y-nya 0 dan 1. Bagaimana untuk mencari nilai PX? Apa tadi? Kurang dari apa-apa? Lebih dari Lebih sama dari dengan ya, sama lebih dengan dari sama dengan 1, Y-nya kurang dari sama dengan 1. Berarti kira-kira pasangannya yang memenuhi apa saja gitu. Nah, kita jabarkan dulu nih, P berapa saja yang bisa? P. Kalau X lebih dari 1, berarti lebih dari sama dengan 1, berarti yang kita ambil yang mana? 1. 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Karena, jadi nggak kelihatan dia. 1 dan 2. Oke. Kalau Y-nya berarti yang 0 dan 0 dan 1. 0 1. dan 1. Masuk nolnya ya. Berarti berapa pasang nih? P 1,0 gitu ya. Ditambah P 2,0. 2,0 ditambah P 1,1. 1,1 ditambah P ada lagi? 2,1.
2,1. Jadi kita memasangkan dulu ya yang memenuhi. Jadi yang memenuhi untuk X lebih dari sama dengan 1 kan tadi X-nya yang 1 dan 2 gitu. Kemudian yang kurang dari sama dengan 1 kan yang 0 dan 1. Nah, kita pasangkan untuk mencari nilainya. Nah, maka bagaimana hasilnya? Tadi yang P1,0 berarti 1/12. Kita masukkan X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 1. 1 ditambah 1/12. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2. 2 ditambah 1/12. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti 3. 3 ditambah 1/12. X-nya 2, Y-nya 1. Jadi berapa? 4. Ah, Sama ya seperti tadi, kalau penulisannya mau seperti ini atau mau 1/12-nya dikeluarkan itu boleh. Jadi nanti kalian silakan saja menggunakan yang mana yang lebih dipahami. Berarti 1/12 dikali berapa ini? Dijumlahkan semua. 10. 10. Jadi 10. kalau disederhanakan 10/12 kita dapat sama-sama 5/6. dibagi 2 ya, 5/6. Jadi juga nanti kalau mau mengerjakan soal seperti ini boleh dalam bentuk pecahan. Kalau pecahan harus harus dirubah sampai sesederhana mungkin. Kalau mau didesimalkan juga boleh. Kenapa? Karena kalau kita mau mengecek nilai peluang itu tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh negatif ya. Jadi 5/6 kalau didesimalkan kan 0, berapa tuh? 0,8 ya. Mm-mm. Nah, jadi itu masih bisa. Jadi betul jawaban kita. Jadi untuk mengecek nilai peluang kita mengerjakan sudah betul atau tidak seperti itu. Oke, jadi untuk contoh pertama seperti ini ya. Artinya kita menggunakan sifat peluang tadi. Jadi seperti biasa untuk mencari nilai konstanta atau nilai yang belum diketahui, biasanya kita pakai sifat nomor 2. Lalu untuk Px, Y itu bagaimana? Yang tadi syarat pertama, ya tinggal kita cek-cek saja ya. Kayak misalnya kalau kita mau nilai ini ya, misalnya ini P 1,0. 1,0 nilainya adalah ini, 1/12. Nah, ini sudah jelas dia nilainya lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi nanti artinya kita memeriksa setiap pasangan titik ini benar nggak dia lebih dari sama dengan 0 atau tidak. Kalau ini sudah jelas ya. Ini juga 2,0, nilainya juga 1/6. Ini juga sama lebih dari sama dengan 0. Artinya sifat tadi sudah terpenuhi, sifat 1 dan sifat 2. Seperti itu. Oke, nah berikutnya lagi masih dengan konsep yang sama atau materi yang sifat peluang gabungan diskrit, hanya saja ini bentuknya adalah soal cerita. Biasanya yang keluar dalam ujian adalah yang bentuknya soal cerita. Kalian sudah berpengalaman di PTP ya. Dalil Bayes itu bentuknya soal cerita biasanya atau peluang saling bebas itu bentuknya soal cerita. Nah, ini juga walaupun soal ceritanya sederhana, namun ini adalah salah satu penerapan dalam konsep yang barusan kita bahas. Oke, kalian bisa baca dulu soalnya dengan seksama. Nanti kita rubah apa yang perlu kita rubah ke dalam bentuk matematika, model matematika. Nah, itu nanti kita rubah. Dimana di sini ada 2 isi spidol dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 isi. Biru, merah, 3 biru, 2 merah, 3 hijau. Bila X menyatakan banyaknya yang berwarna biru dan Y berarti menyatakan spidol yang berwarna merah, tentukan fungsi peluang gabungan. Sudah pasti kalau fungsi peluang gabungan kita butuh apa notasinya? P X, Y. Gitu ya. Kalau ada Px, Y, maka kita juga butuh nilai X dan nilai Y. Nah, seperti ini. Untuk soal yang seperti ini, ingat ya, ini nanti salah satu penerapannya adalah konsep kombinasi. Jadi nanti teman-teman menggunakan konsep kombinasi pada soal ini. Jadi, bagaimana caranya? Kalau kombinasi pada materi
distribusi khusus diskrit, kita tidak menuliskannya seperti ini ya. Misalnya gini, kombinasi 2 dari 3. Kadang kita bisa menuliskannya begini. Ini sama ya. Kombinasi dalam bentuk kurung itu juga menandakan kombinasi. Ini ada di distribusi binomial kalau tidak salah ya. Bukan, ya binomial. Kalian ingat-ingat lagi ya, distribusi khusus diskrit ada yang namanya binomial. Nah, ini salah satu juga penerapan binomial. Jadi, caranya adalah kurung yang pertama atau ini ya, tanda kurung pertama ini menunjukkan banyaknya X yang diambil. Tadi banyaknya X itu menandakan bola berwarna biru. Oh ya, biasanya kita begini dulu ya. Kadang kita suka mengidentifikasi ya. Misalnya bola berwarna biru ada berapa. Kemudian bola berwarna merah ada berapa gitu ya. Kemudian bola berwarna hijau, di sini ada hijau ya. Hijau ada berapa? Biru di sini tertulis berapa? 3. Lalu 2 merah, 4, merahnya ada 2. 2. 2. Lalu hijaunya ada Ada 3. 3. Jadi total seluruhnya ada berapa bola? Ada berapa spidol? 8. 8. Ada 8 spidol. Oke, ini ya. Kemudian instruksi berikutnya adalah dari ke-8 bola ini diambil. Yang diambil itu adalah bola biru yang kita nanti dia jadikan X dan bola merah yang nanti kita asumsikan dia sebagai Y. Gitu ya. Nah, kita belum tahu nih dari setiap bola ini, dari 8 bola ini, yang diambil 2. Tapi kan kita belum tahu, bisa jadi birunya nggak ada, merahnya 2. Berarti hijaunya 0. Kayak gitu ya. Kalau misalnya birunya 1, merahnya 1, hijaunya berarti 0. Kalau misalnya birunya 2, merahnya 0, hijaunya 0. Karena dia hanya yang diambil ada 2 bola saja. Nah, maka bagaimana kita merubah kalimat ini ke dalam fungsi peluang? Perhatikan ya, ini X. Jadi tadi ini menandakan kurung pertama menandakan X, lalu saya tuliskan di sini kurung yang kedua itu menandakan Y, dan kurung yang ketiga ini menandakan sisanya atau hijau ya. Jadi ini biru, ini merah, ini hijau. Nah, karena dia fungsi peluang, karena kombinasi, ingat peluang itu adalah NA per NS. Rumusnya kan gini, PA sama dengan NA per NS. Banyaknya yang diambil dibagi dengan banyaknya seluruhnya. Nah, berarti di sini adalah, yang orange ini adalah keseluruhannya. Jadi nanti yang diambil itu adalah yang di sini, 2 dari 8. Gitu ya. Jadi ini adalah NS-nya. 2 bola yang diambil dari 8 bola yang ada. Nah, sekarang bagaimana menuliskan yang di atas? Ini gunakan X, karena itu adalah nilai yang belum diketahui. Jadi kita belum tahu berapa bola yang diambil untuk bola biru. Makanya kita masih menuliskan X. Yang di atas adalah jumlah bolanya. Bola apa di sini? Menandakan bola apa? Yang dikurung biru. 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 Berarti berapa jumlahnya? 3. 3. Gitu. Lalu yang di merah, kita tuliskan yang di bawah adalah Y. Nah, di sini berapa jumlah bolanya? 2. 2. Oke. Sekarang untuk yang hijau, berarti sisanya. Jadi kalau bola, ini kan kita belum tahu nilainya, ini juga belum tahu nilainya. Nah, sedangkan hijau itu berarti sisanya. Kalau dia sudah terambil di sini dan di sini, berarti ini sisanya. Bagaimana menuliskan sisanya? Menuliskannya dengan cara, berapa bola yang diambil tadi? 2. 2 bola. Ingat ya, ini soalnya ya, 2 isi bola spidol ya, 2 isi spidol. Di sini berarti dikurang dengan apa? Dikurang dengan X yang akan kita ambil nanti dan dikurang dengan Y. Dikurang dengan Y. Oke. Nah, ini berapa bolanya hijau berarti?
Banyaknya bola ada 3. berapa? 3. Oke. Nah, ini adalah fungsi peluangnya seperti ini. Jadi, fungsi peluang gabungan dari soal ini adalah Px, Y sama dengan kombinasi. Ingat ya, ini adalah kombinasi. Kombinasi. Kombinasi X dari 3 dikali kombinasi Y dari 2 dikali kombinasi 2 min X min Y dari 3 dibagi kombinasi 2 dari 8. Gitu ya. Sekali lagi untuk X, untuk yang biru itu menandakan spidol berwarna biru yang terambil. Kemudian yang merah itu menandakan spidol berwarna merah yang terambil. Dan yang hijau itu menandakan spidol berwarna hijau yang terambil. Dibagi dengan NS-nya atau ruang sampelnya di mana 2 spidol diambil dari 8 spidol yang ada. Oke, paham ya? Jadi kalian jangan sampai salah mengartikan angka-angka yang ada di sini. Gitu ya. Nanti disimak kembali ya. Nah, berarti X-nya bagaimana? Sekarang X-nya adalah kita harus mengidentifikasi juga nih. Kita tidak bisa langsung menuliskan kalau di sini 3 berarti kita tulis 0, 1, 2, 3. Kalau di sini 2 berarti kita tulis 0, 1, dan 2. Tidak seperti itu. Karena apa? Kita dibatasi oleh jumlah X dan Y itu harus 2 gitu ya. Berarti seperti ini. Itu berarti nanti kita cek dulu nih, misalnya kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti hijaunya berapa? Kayak gitu. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 1, hijaunya berapa? Dan seterusnya. Yang pasti kita sudah dapat nilai di sini ya, nilai untuk Px, Y-nya. Oke, berikutnya. Nah, di sini. Ini tadi sudah ya, kita sudah dapat yang ini ya. Nih, kita sudah dapat ini. Sekarang kita melihat pasangan yang mungkin. Jadi pasangan yang mungkin itu caranya seperti apa? Tadi saya bilang X-nya 0, 1, 2, Y-nya 0, 1, 2. Tadi saya tuliskan misalnya sampai 3 karena saya mengikuti yang ada di sini ya. B-nya 3 berarti saya tulis 0, 1, 0, 1, 2, 3. Y-nya 0, 1, 2. Kita perlu cek apakah, karena tadi kita dibatasi oleh yang terambil hanya 2 ya. Jadi kalau saya pasangkan, kalian memasangkan nih 0 sama 0, berarti bola biru diambil 0, bola merah diambil 0, berarti bola hijaunya diambil 3, apakah bermasalah? Masalah nggak kira-kira? Bisa nggak kalau 0, bolanya 3, bola hijaunya 3? Ayo, boleh nggak? Enggak, Bu. Nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Berarti tidak bisa nih nanti 0,0 nih. 0,0 tidak memenuhi gitu ya. Lalu kalau 0,1 sekarang, bola apa biru 0, lalu bagaimana? Bola merah Merah 1. 1, berarti bola hijaunya berapa? 1, Bu. 1. Memenuhi enggak? Enggak. Memenuhi. Jumlahnya harus, tadi 2. jumlahnya maksimal 2. Berarti 2. bisa ya? 0,1 memenuhi ya. Oke. Lalu berikutnya lagi. 0,2. Kita cek ya. Bola birunya berapa? 1. 0,2. Bola birunya 0. 0. Kemudian Merahnya 2. merahnya 2. Hijaunya berarti 0. 0. Bisa ya? Ya. Memenuhi ya. Kemudian 1,0 sekarang. Bola biru 1. Heeh, Bola merah 0. heeh. Bola hijau 1. Oke, memenuhi? Memenuhi. Bisa. Lalu 1,1 sekarang. Bola biru 1. Mm-mm, Bola merah 1. Bola mm-mm. hijau 0. Oke. Kalian sudah ngerti nggak nih kira-kira? Ayo lagi. Sekarang 1,2. Bola biru 1. Mm-mm, Bola merah 2. mm-mm.
bola hijau 0. Bisa nggak? Tapi nggak bisa, gue nggak memenuhi. Nah, berarti nggak bisa. 1,2 tidak memenuhi ya. Memang tidak ada ya. 1,2 tidak memenuhi. Lalu berapa lagi pasangannya? 2,0 sekarang. Bola biru 2, Mm-mm, bola merah 0, bola mm-mm. hijau 0. Memenuhi nggak? Memenuhi. Oke, berapa lagi? 2,1 kita tes ya. 2,1 sekarang. Bola Bola merah, biru, bola biru. bola biru 2, Heeh. bola merah 1, bola Mm-mm. hijau 0 tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Karena apa? Jumlahnya hanya boleh 2 yang diambil. Lalu Iya, terakhir, 2,2. Sudah pasti tidak bisa ya. 3,1, iya, 3,0 bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak. 3,1 bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa juga. 3,2 bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti ada berapa nih? Ada 0,1, 1,0, 1,1, dan 0,2. Gitu ya. Nah, sekarang kita tes. Tadi 0,0 bisa nggak ya? Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti, Bola hijaunya 2. oh ya bisa ya, masih bisa ya. Masih boleh Bu. masuk dia, boleh. Oke, gitu. Oke. Berarti kita punya ada 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 0,2, dan 2,0 yang akan memenuhi nilai peluang ini. Tapi kita harus cek ya. Tadi syaratnya apa? Kita punya, jadi gini, kalau sudah kita tetapkan dia sebagai fungsi peluang, untuk mengecek atau apakah dia benar atau tidak, berarti kan kita harus memenuhi dua sifat tadi. Sifat yang pertama, Px, Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Sifat kedua, sigma X, sigma Y, Px, Y-nya harus sama dengan 1. Karena bisa jadi kita salah nih menempatkan angkanya. Kan kelihatannya udah ribet gini ya. Tidak seperti di contoh 1,1 tadi. Kalau 1,1 tadi kan sederhana. Nah, kalau yang begini bisa jadi kita salah menuliskan angka, berarti nanti bisa jadi hasilnya salah gitu. Sehingga kita perlu mengecek kedua ini. Cara mengeceknya gimana? Kita buat tabel, jadi distribusi peluang, di sini nanti kita tuliskan X gitu ya. Lalu Y, nanti X-nya itu yang ke bawah, Y-nya yang ke samping. Jadi X-nya saya tulis di sini X ada 0, ada 1, dan ada 2. Ya, X ya. Kemudian Y-nya itu ada 0, ada 1, dan ada 2. Gitu ya. Nah, sekarang berarti yang di sini itu menandakan P0,0 atau nilai peluang ketika X-nya 0, Y-nya 0. Bagaimana cara mencarinya? Ya berarti kita substitusikan ke dalam rumus ini. Nah, sekarang siapkan kalkulatornya masing-masing. Kalau di kelas yang saya sudah kasih tahu bagaimana cara menghitung kombinasi di kalkulator. Jadi kalian tidak perlu pakai rumus gini, misalnya kombinasi 0 dari 3. Nggak usah pakai gini, kombinasi 3 dari 0, 3 faktorial, kemudian 3 dikurang 0 faktorial, 0 faktorial. Kelamaan. Langsung di kalkulator. Sambil pegang kalkulator atau kalau bisa punya handphone yang saintifik, di situ ada di tombol kalkulator kalian itu ada tombol C atau P. Nah, itu biasanya tombolnya itu CNP. Kalau di saya itu NCR atau NPR. Ada kalkulatornya sambil lihat kalkulator, atau Ada kalau Bu. nanti setiap offline tolong diingat ya, selalu bawa kalkulator. Jadi kan kalian ketika ujian itu pakai kalkulator ya. Jadi wajib banget pakai kalkulator. Oke, ini saya pakai Desmos ya. Jadi nanti bisa sambil dicek juga mana fungsi NCR. Nah, ini. Jadi di kalkulator itu ada NPR, ada NCR. Kalau tulisan NCR dan NPR itu ada di tombol, itu bisa langsung dipakai. Tapi kalau ada di atas tombol, kalian pakai shift.
Silakan dicek kalkulatornya masing-masing. Kalau sudah punya kalkulatornya minimal kalkulator saintifik ya. Kalau kalkulator yang dagang, yang gede atau kalkulator yang kecil itu tidak ada. Jadi minimal kalkulator saintifik. Oke, tadi kita akan melihat. Jadi nanti di sini sebelum kembali ke Desmos, kita ke sini dulu, kita tuliskan rumusnya ya. Di sini tolong dilihat fungsinya. Jadi kita masukkan X-nya tadi dengan ini X, ini Y ya. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti bagaimana? Kombinasi 0 dari 3, seperti itu, Mm-mm. dikali kombinasi 2 dari 0. 0 dari 0 dari 2. 2. Ayo yang lain, jangan cuman Clara. Dikali kombinasi 2 dari 3. 2 dari 3. Oke, 2 dari 3 dibagi kombinasi. 2 dari 8. Oke, nah ini kita kan mau cari nilai kombinasi masing-masing. Yang tadi saya bilang kalau kalian pakai ini kelamaan. Ini kita cari ya. Misalnya kombinasi 0 dari 3. Oke, kita kembali ke Desmos atau kembali ke kalkulator. Yang punya kalkulator silakan dipencet. Ini saya pencet NCR. Di sini saya pencet 3, N-nya 3. Oke. Kemudian ini 0. Ini 0. Koma apa pakai koma ya kalau di Desmos ya, koma. Nah, langsung keluar jawabannya 1. Kalau di kalkulator kalian, kalian tinggal pencet 3 dulu, lalu pencet tombol NCR-nya. Ingat kalau si tombol NCR-nya ada di tulisan NCR-nya ada di tombol, langsung pencet saja. Tapi kalau tulisan NCR-nya ada di atas tombol, kalian pencet shift dulu baru pencet NCR gitu. Kalau di kalkulator saya NCR itu ada di atas tombol bagi. Tuh, kalkulatornya nanti silakan dicek ya. Lalu baru pencet 0. Nah, hasilnya akan sama. Oke? 1 ya, sudah. Nanti silakan pindahkan ke sini. Ini biar saya nggak bolak-balik gitu. Nanti kita sekaligus aja ya. Jadi ini 1. Sekarang kombinasi 2 dari 0. Ayo coba pakai silakan buka kalkulator ataupun Desmos ataupun apapun itu. Tapi jangan manual ya. Kalian sudah ini karena waktunya nanti habis. Berapa? 1. Kombinasi 1 juga. Juga, Bu. Oke, kombinasi 2 dari 3. Berapa? 3, Bu. 3. Oke, kombinasi 2 dari 8. 28. 28. Berarti hasilnya berapa? 3/28. Ini saya pindahkan ya. Jadi ini saya hapus, saya ganti dengan nilai 3/28. Ini karena nggak cukup ya. Kalau untuk penulisan pecahan biasakan nulisnya begini ya. Tidak dalam garing atau garis miring. Oke, sudah paham ya? Jadi kita dapat nilainya 3/28. Sudah pasti fungsi sifat yang pertama terpenuhi untuk yang P0,0. Tapi tetap kita harus mengecek keseluruhannya. Tidak hanya satu titik saja. Oke, selanjutnya berarti sekarang P berapa yang mau kita cek? P 0,1. Berarti X-nya 0, ini ya, X yang ke bawah ya, ini X nih, X, ini Y yang kanan. X-nya 0, Y-nya 1, berarti nanti saya tempatkan dia di sini. Sama dengan cara yang tadi, berarti X-nya 0 dari 3, lalu Y-nya 1 dari 2, lalu Z atau Z yang hijau tadi berapa? 2 dikurang dengan 1. Berarti di sini berapa? 1 dari 3 dibagi 2 dari 8. Kalau kalian perhatikan jumlah. Jadi ini tuh jumlahnya harus sesuai ya. Jadi ini nih. Jumlah yang ini harus sama dengan yang ini. Ini juga sama. Jumlah di sini harus sama dengan yang ini. Gitu. Kalau beda berarti wah kalian salah tuh. Salah masukin angkanya.
Gitu ya. Jadi di sini kalau saya jumlahin yang bawah 0, 1, 1 itu 2. 3, 2, 3 itu 8. Seperti itu. Oke, berapa hasilnya? Kombinasi 3 dari 0 nilainya berapa? Satu, Kombinasi Tuh, 0 dari 3, 1. Kombinasi 1 dari 2, dua, 2. Dua. Kombinasi 1 dari 3, tiga, 3. Ini sama ya, 28. Kombinasi 2 dari 8. Berarti kita dapat nilainya adalah 6 enam, per delapan. 28. Mau ditulis 6 per 28 atau disederhanakan lagi boleh. Itu ya, nanti supaya memudahkan kita menjumlahkan ya kalau masih sama pecahannya. Oke, sekarang coba cari berikutnya. Yang selanjutnya kita akan memasukkan ini ya, 0, X-nya 0, Y-nya 2. Ini kan 0,2 ada nih. Nah, coba sekarang. Tidak perlu saya jelaskan, langsung saya nanti kalian dapat berapa. Coba berapa hasilnya, ayo. Sambil dihitung-hitung sendiri. Misalnya tepatnya tidak cukup. Yang X-nya yang 2 atau Y-nya yang 2, X-nya Bu? yang 0. X-nya 0, Y-nya 2. Di sini nih tempatnya nih. X-nya 0, Y-nya 2. Yang ini ya. Baik. 1/28. 1/28. Yang lain gimana? sama Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. 1/28. Berikutnya. Ini saya tulis gini dulu ya, saya nggak mau tempatnya. Kalian tulisnya tetap 1 per ya, tidak garing. Lagi lanjut. Yang berikutnya berarti yang 0,1 ya. 1,0. Sembilan per 28. 9/28. Yang lain gimana? Sama? Sama Bu. Satu lagi, 1,1. Ini baru 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1,1 sekarang. 6/28. Yang lain gimana? Sama 6/28 atau ada jawaban Sama, Bu. lain? Nah, oke. Sama, Bu. Terakhir, X-nya 2, Y-nya 0. Yang ini, yang bawah ya. Tiga per 28. 3/28. Oke.
Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai-nilai di sini ya. Kalau yang ini sudah pasti tadi tidak terpenuhi ya. Tadi kita sudah bahas di awal. Kenapa? Karena yang diambil hanya dua spidol. Kalau kita pakai ini, berarti kan lebih dari dua ya. Jadi sudah pasti nanti pun kalau kalian masukkan angka, dia tidak akan dapat. Karena syarat kombinasi yang bawah itu tidak boleh lebih besar nilainya. Jadi tidak boleh tuh di sini misalnya kombinasi 3 dari 2. Nah, itu tidak akan ada nilainya, error biasanya. Nah, jadi hanya ini saja. Kita cek apakah kalau sifat 1 sudah pasti terpenuhi ya, karena semuanya lebih dari sama dengan 0. Sifat 2 coba dicek apakah dia betul nilainya itu sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan semua dari PX P0,0 ditambah P0,1 ditambah P0,2 sampai ditambah P2,0. Coba bener nggak hasilnya 1? Benar, Bu. Benar ya, Benar, Bu. artinya sudah betul yang kita tuliskan tadi bahwa fungsi peluangnya sudah benar, kemudian pemilihan nilai-nilai X dan Y yang mungkin itu juga sudah benar, kemudian perhitungan dalam mencari nilai PX, Y-nya juga sudah benar gitu. Jadi nanti kalian cara mengeceknya gitu ya, sekiranya ragu apakah fungsi peluang yang kita tuliskan itu tepat atau tidak, ya berarti harus sesuai nih. Jadi harus sinkron nilainya. Jadi dia harus sama dengan 1. Kalau dia tidak sama dengan 1, berarti ada yang salah, salah dalam fungsi peluangnya atau salah dalam perhitungannya yang di sini. Gitu. Oke. Itu untuk apa namanya? Contoh soal terkait fungsi peluang ya, materi yang pertama, fungsi peluang gabungan. Sifat fungsi peluang gabungan. Biasanya yang akan keluar dalam, nah ini saya nggak tahu ya nanti akan dikeluarkan dalam ujian atau enggak, karena kalau sekarang itu kalau sudah dikeluarkan dalam tugas itu tidak dikeluarkan lagi dalam UTS gitu. Jadi itu peraturan baru untuk kurikulum ya. Saya nggak tahu kenapa. Padahal kan harusnya dari awal sampai akhir. Cuman katanya begitu. Sehingga nanti untuk yang hari ini itu kalian nanti ada tugas. Nah, tugasnya itu nanti yang dimasukkan ke dalam nilai tugas gitu ya. Nanti sesudah ini. Oke, sekarang jam berapa? Udah mau jam, kita sampai 11.45 saja ya, karena nanti kan saya ada lanjut lagi, kalian mungkin ada kuliah lagi. Baik, nah ini kalau yang ditanya, oh belum selesai ya. Sekarang pertanyaan yang B, hitung nilai peluang X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 1. Nah ini saya tuliskan dulu ya. Nilai peluang X ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Nah kira-kira bagaimana mencarinya untuk PX plus X plus Y kurang dari sama dengan 1? Sama seperti tadi, pasangan-pasangannya, di sini kan tadi ada 6 pasang ya. Kita cek satu-satu, mana yang memenuhi. Misalnya, kalau 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, apakah dia kurang dari sama dengan 1? Memenuhi atau tidak? Memenuhi. Memenuhi, berarti kita bisa gunakan ya 0,0. Ditambah 0,1, apakah dia kurang dari sama dengan 1? Iya, Ya, berarti memenuhi. Gitu caranya ya. Ayo berikutnya, silakan. Berapa lagi yang memenuhi? 1,0. 1,0. Berapa lagi? Ada lagi? Enggak. Udah ya? 1,1 enggak ya? Kemudian juga 0,2 apalagi. Berarti hanya 3 ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja nilainya. P0,0 tadi dilihat di tabel berapa nilainya. Gitu. Nah, sekalian ya lihat 0,1 dan 1,0-nya biar saya langsung pindahkan. P0,0 berapa? Di catatan masing-masing. 3/28. 3/28 ditambah P0,1 berapa? 6/28. Oke. P1,0 berapa? 9/28. Oke. Dijumlahkan hasilnya
18 per 28. 18/28. Bisa disederhanakan? Bisa 9 per Jadi 14. 9/14. Oke. Seperti itu untuk yang B. Kira-kira gimana? Paham? Untuk yang ini agak panjang. Kenapa? Karena agak berbeda ya. Jadi kita tidak hanya mengerjakan seperti yang di contoh 1. Kalau contoh 1 itu kegampangan gitu. Kalau kalian kan levelnya udah universitas. Jadi dibuat agak sedikit bernalar. Kalau SD, SMP, SMA saja sudah, soalnya sekarang sudah penalaran semua, masa tingkat mahasiswa tidak seperti itu gitu kan. Jadi silahkan dibiasakan. Oke, berikutnya ada namanya fungsi peluang marginal. Peluang marginal, dari kalimat marginal, kalau tadi gabungan, kemudian dimarginalkan, itu artinya dipisahkan gitu ya. Jadi kalau gabungan tadi kita punya, gabungan itu adalah peluang X, Y. Lalu kita pisahkan satu-satu. Gabungan kan tadi terdiri dari peubah acak X dan peubah acak Y. Kalau dipisahkan berarti nanti kita cari fungsi peluang marginal dari X. Jadi nanti dinotasikannya dengan P1X. Kemudian dicari lagi fungsi peluang marginal dari Y. Dinotasikannya dengan P2Y. Cara mencari P1X dan P2Y itu bagaimana? Seperti yang tertulis di sini. P1X itu sama dengan sigma. Sigmanya adalah sigma Y. Kenapa sigma Y? Karena nanti yang kita ganti atau kita substitusi itu adalah nilai Y. Nilai X-nya bagaimana? Tidak diganti karena namanya fungsi marginal dari X berarti harus memuat variabel X gitu. Paham ya? Jadi yang diganti adalah nilai Y. Yang diganti nilai Y nanti kita substitusi. Kalau kita ganti nilai Y-nya saja, X-nya masih tetap ada X-nya gitu. Karena dia fungsi X. Ini Px, Y ya. Jadi fungsi dalam soal itu kita tuliskan di sini. Kemudian kalau fungsi peluang marginal Y berarti kebalikannya. Dia notasinya adalah P2Y. Di mana sigmanya adalah sigma X. Gitu saja yang perlu kalian ingat. Ya, kenapa kita ganti nilai X-nya? Karena kalau diganti nilai X, nilai Y-nya kan tetap nih. Jadi dia tetap ada Y gitu. Karena kita akan mencari fungsi Y. Oke ya, kita lihat contoh. Ini sebenarnya sederhana aja sih kalau kalian sudah paham ya. Tadi contoh pada 1.1 kan ini ya kita dapat ya Px, Y-nya. Nah, diminta mencari fungsi peluang marginal dari Y dan diminta mencari fungsi peluang marginal dari X. Tadi fungsi peluang marginal dari Y itu adalah P1X. Rumusnya apa? Sigma yang diganti nilai Y dari Px, Y. Oke, kita masukkan sama dengan sigma Y-nya dari 0 sampai 1. Lalu Px, Y-nya kita tuliskan 1/12 X plus 2Y. Seperti ini. Tadi saya bilang apa? Yang diganti adalah nilai Y. Berarti kita substitusi. Karena dia hanya ada Y0 dan Y1, maka kita substitusi dulu Y-nya dengan 0. Kalau Y-nya diganti dengan 0, berarti bagaimana? 1/12 dikali X X ditambah ditambah 0. 0. Oke. Ya, jadi yang diganti hanya Y-nya saja. Ditambah sekarang Y-nya 1. Berarti bagaimana? 1/12 X X ditambah ditambah 2. 2. Oke, itu ya. Ini saya tuliskan di slide berikutnya. Oh, di sini sudah ada ya. Jadi ini ya. Berikut. Nah, ini saya hapus dulu deh biar kita ngerjain sendiri aja. Jadi nggak usah ada contoh. Oke, berikutnya tadi saya tuliskan kembali sama dengan ini kalau 1/12-nya saya keluarkan boleh. Jadi kalian boleh menghitung langsung. Kalau langsung berarti gini, 1/12 dikali X tambah 0 berarti kan 1/12 X. Atau mau yang gampang sih dikeluarkan 1/12-nya ya.
Jadi gini, 1/12 dikali X ditambah 0 ditambah X ditambah 2. Sama dengan 1/12. Nah, berarti jadi berapa X nih? X ditambah X. Jadi 2X. 2. 0 ditambah 2 jadi 2. Oke. Nah, biasanya kita bisa sederhanakan. Mau diginiin boleh, mau disederhanakan boleh. Jadi kalau mau disederhanakan, misalnya saya tulis gini, 1/12, 2-nya dikeluarin gitu ya. Di sini jadi X, di sini jadi 1. 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1/6 X plus 1. Nah, ini adalah nanti X-nya ditulis. X-nya butuhnya apa? Oh, di sini ada 0, 1, dan 2. Ini adalah fungsi peluang marginal dari X. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana untuk fungsi peluang marginal dari Y? Sama seperti tadi. Jadi kita hanya tuliskan saja. Tadi rumusnya apa untuk fungsi peluang marginal dari Y? P 2Y sama dengan sigmanya berarti sigma apa? X. Sigma X, PX, Y. Langsung ya, PX, Y-nya saya ganti 1/12 X plus 2Y. Nah, X-nya ada dari 0 sampai 2. Maka kita substitusi untuk X-nya 0. Berarti gimana? Ini 1/12-nya saya keluarkan ya. Kalau X-nya 0 berarti jadi 2Y. 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 Betul. 0 ditambah 2Y. Plus, sekarang X-nya 1. 1 ditambah 1 2Y. plus 2Y. 1 plus 2Y. Oke, sekarang X-nya 2. 2 plus 2 2. plus 2Y. 2 plus 2Y. Sama dengan 1/12. Nah, Y-nya jadi ada berapa? 2Y tambah 2Y tambah 2Y. Ada 6Y. Kemudian yang nggak ada Y-nya ada 1 tambah 2 jadi 3. Bisa disederhanakan nggak kira-kira seperti tadi? Bisa ya? Jadi yang kita keluarkan adalah 3. 3. Jadi di sini 2Y plus 1. 2Y 2Y plus plus 1. Jadi kita sederhanakan, kita bagi. Hasilnya adalah 1/4 2Y plus 1. Di mana Y-nya? Itu dari, tadi Y-nya apa? 0 dan 1. 1. Oke. Ini adalah fungsi peluang marginal dari Y. Nah, seperti itu. Jadi fungsi peluang marginal begitu. Nah, nanti penulisan fungsi peluang marginal pun bisa dituliskan dalam bentuk rumus seperti ini, atau nanti kalau misalnya bentuknya tabel seperti yang di sini, fungsi peluang marginal itu bisa dijabarkan dari tabel-tabel ini. Nanti kita lihat contohnya di soal yang lain aja ya, nanti aja. Karena waktunya sudah mau habis juga. Saya belum absen juga. Oke, untuk untuk peluang bersyarat diskrit, nanti kalian silakan dan fungsi peluang apa? Salah, kan 2 lagi nih. Kita sudah bahas 2 ya, tapi 2 lagi belum sempat terbahas. Jadi masih ada peluang bersyarat diskrit dan ada kebebasan stokastik diskrit. Itu nanti kalian silakan dengarkan pada video penjelasan yang ada di sini. Jadi nanti ini kalau diklik nih, kalau diklik bisa nggak sih diklik nih? Pokoknya kalau ini diklik, dia bisa bentar, oh ini nggak bisa di sini ya. Pokoknya gitu aja ya. Nanti ini bisa langsung menuju ke YouTube. Di YouTube mah sudah dijelaskan semua. Nah, sekarang tugasnya, ini nanti tugasnya akan saya masukkan di LMS. Jadi kalian silahkan kerjakan. Waktunya itu saya berikan sampai sekarang hari apa sih? Rabu ya. Sampai Minggu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Jadi sampai Minggu di jam 12.00, 12.00, 23.59 sebelum ganti ke hari Senin, itu sudah terkumpul semua. Nah, ini ada soalnya itu hanya ada 3, jadi nanti soal yang nomor 1 sama seperti yang tadi, tapi kan yang fungsi bersyaratnya belum ya, nanti kalian silakan dengarkan video penjelasan.
Kalau yang ini juga sama, bersyaratnya belum. Nanti silakan dengarkan video penjelasan. Kalau nomor 3 kan tadi sudah ya, sudah dijelaskan. Jadi nanti silakan dicoba dengan menggunakan, sepertinya nih soalnya mirip nih nomor 3, tapi ya silakan saja sih, buat latihan saja. Kayak gitu ya. Sebelum saya akhiri, bentar, saya presensi dulu soalnya. Sebentar. Apa nih saya masukkan? Hentikan berbagi layar. Kita absen dulu. Saya ke LMS. Habis ini mata kuliah apa? Ada mata kuliah lagi nggak? Pilihan, Bu. Hah? Apa Enggak, lagi? pilihan matematika keuangan. Oh, berarti ada yang nggak ikut, ada yang ikut gitu ya kalau pilihan. Iya, Oke, berarti sebentar. Siapa Bu Nurma? Siapa? iya Bu Nurma. Oke, saya absen ya. Supriyadi. Oh, Supriyadi ngulang juga nih kayaknya nih. Clara ada, Mili Hadir, Bu. ada, Isde ada. Isde Iya, apa Isde? SD Bu yang kedua. Isde, Isde. Nabila Dwi Prayitami ada. Hadir, Bu. Oke, Karina Amelia ada. Karina. Hadir, Bu. Oke, Sakti Bella Pertiwi. Hadir, Bu. Oke, Happy ada. Ririn ada ya? Ririn ada kan? Ada, Ibu. Oke, Nisa Dwi Wulandari. Ada, Bu. Muhammad Rafli. Rafli ada ya. Hana Fauzia, Hadir, Bu. Kalista, Hadir, Bu. Sania, Hadir, Ibu. Intan Karisma Putri, Hadir, Bu. Geria, Geria ada? Geria, ada nggak nih? Dari Ada, tadi. Bu. Cuman laptopnya lagi bermasalah. Oke, Melati Salsabila, Ada, Bu. Hadir. oke, Christine Rahel, Hadir, Bu. oke, Denisa, Hadir, Ibu. oke, Putri Nadila, Hadir, Bu. Najwa, Hadir, Bu. Filza. Hadir, Bu. Wah, Najwanya ada 2 nih. Fazria, Hadir, Bu. Anissa Fitri ada. Ini Najwa Ziva. Hadir, Bu. Tadi Najwa Faradila. Panggilnya beda. Beda, Bu. Satu siapa? Satu Najwa, satu Ziva. Saya yang Ziva. Oh, kamu satu Najwa, satu Ziva. Kayaknya selama bertahun-tahun tuh Najwa tuh banyak. Najwa, kelasnya Clara tuh kayaknya ada Najwa. Oke. Berarti yang hadir semua kan? Oh, Supriyadi doang yang tidak hadir ya. Oke, kalau segitu terakhir tolong dinyalakan dulu udah nyala semua kameranya ya. Sebentar saya screenshot dulu sebagai bukti perkuliahan. Oke. Ya, berikan senyum terbaik untuk pertemuan pertama walaupun puasa tetap harus semangat. 1, 2, 3, cekrek. Bentar. 1, 2, 3. Kenapa nih laptop saya? Oke deh. Oke. Dah. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Jadi tadi silakan dilanjutkan yang berikutnya. Tonton dulu videonya, kemudian dikerjakan latihannya. Nanti pengerjaannya di LMS ya. Jadi nanti akan saya berikan penugasan di LMS. Waktunya hari Minggu di jam 23.59. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sudah semangat belajar. Kita ketemu lagi mungkin nanti sesudah Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.